Guys, tahun 2026 tuh nggak kerasa udah jalan hampir setengahnya loh. Tapi kalian semua sadar nggak sih, kalau Oppo tuh makin kesini tuh makin nggak ngotak banget guys. Di saat brand non-Tiongkok sibuk bikin handphone tipis tapi baterainya tuh boros, Oppo dan brand Tiongkok lain guys malah nekat nih nabrak pasar dengan rilis handphone yang baterainya tuh gila-gilaan, sampai 7000 mAh. Tapi pertanyaannya, ini beneran inovasi yang kalian butuhin? Atau cuma strategi marketing biar harganya tuh bisa naik mahal bro? Nah, biar duit lu semua tuh nggak kebuang sia-sia buat beli handphone yang salah bro, di video kali ini kita bakal bedah tuntas daftar handphone Oppo terbaru di tahun 2026, mulai dari seri Reno, A series yang ramah di dompet, sampai seri Fine yang super premium guys. Buat lo semua para content creator ataupun yang hobi bikin vlog, handphone yang satu ini bisa jadi racun banget sih. Oppo Reno 15 Pro Max 5G guys, yang beneran diposisikan sebagai mesin tempur buat fotografi. Lu bayangin aja deh, kamera utamanya udah pakai sensor 200 megapiksel. Mau kalian crop sampai gimana pun ya, detail foto kalian tuh bakal tetap tajam guys. Dan yang serunya lagi, kamera selfie-nya guys udah 50 megapiksel ultra wide dan bisa ngerekam video sampai kualitas 4K HDR. Desainnya juga cakep, tipis banget, cuman 7,65 mm. Tapi Oppo guys, ajaibnya tuh bisa nanemin baterai monster 6500 mAh di dalamnya. Kemudian buat performa, Do ini disokong sama Dimensity 8450 plus RAM 12GB. Tapi lu inget ya, karena baterai dan layarnya gede, handphone ini jadi berasa mantep dan agak bongsor banget di tangan. So kalau kalian lagi nyari handphone yang ringkas, mending skip aja yang satu ini bro. Nah, kalau kalian ngerasa versi Pro Max tadi kemahalan ataupun kegedean, ada adiknya nih, yaitu Oppo Reno 15 5G yang mungkin aja bisa jadi jodoh kalian. Handphone ini punya bodi yang ramping dan estetik banget ya, dengan layar flat AMOLED 6,59 inci yang udah diproteksi Gorilla Glass 7i. Buat kalian nih yang suka foto portrait, ini handphone tuh punya fitur 3,5 kali telephoto 5 portrait yang ngebikin background foto kalian itu blurnya kelihatan natural, kayak pakai kamera profesional. Baterainya juga sama-sama badak ya, di angka 6500 mAh dan udah ngedukung charging super cepat 80 watt yang bisa penuh cuma dalam waktu 50 menit aja. Tapi ada dua hal nih yang wajib banget kalian tahu, dimana handphone ini nggak punya slot memori eksternal dan layarnya tuh bener-bener datar ataupun flat ya guys. Jadi kalau kalian tim layar lengkung, gua rasa handphone ini mungkin belum jodoh kalian. Lanjut, kalau kalian tipe orang yang ceroboh guys, sering ngejatuhin handphone ataupun malah hobi main air, ini saatnya kalian kenalan sama Oppo Reno 15e 5G. Ini adalah handphone Reno yang paling tangguh loh guys, karena udah punya sertifikasi IP69. Artinya, handphone ini tahan debu, tahan direndam, sampai bahkan disemprot air panas. Gak cuma itu, bahkan kalian bisa loh guys ngajak handphone ini untuk foto di dalam air. Nah, kalau soal baterainya, ini juga sama-sama gila ya guys, bahkan lebih gila karena kapasitasnya udah nembus 7000 mAh. Oppo tuh mengklaim kalau handphone ini bisa bertahan sampai 2,5 hari buat pemakaian normal. Tapi, memang ada harga yang harus dibayar. Karena baterainya yang kelewat raksasa ini guys, maka proses pengecasannya itu bakal kerasa sedikit lebih lama kalau kita bandingin sama handphone lain yang baterainya tuh standar. Ya, meskipun teknologinya udah dikasih yang fast charging bro. Sekarang kita lanjut ke A series. Nah, buat kalian nih yang kerjanya lebih banyak di luar ruangan, kayak teman-teman ojek online, Oppo A6X ini dibikin khusus untuk kalian, bro. Layarnya tuh super cerah ya, biar bisa tetap kelihatan jelas di bawah terik sinar matahari. Dan ada teknologi Glove Touch, yang ngebikin layarnya tetap sensitif walaupun kalian tuh lagi pakai sarung tangan. Baterainya pun juga udah 6500 mAh. Dan hebatnya guys, handphone itu bisa dijadiin power bank lewat fitur reverse charging buat ngecas handphone teman kalian. Kemudian soal update sistemnya, ini juga dijamin sampai 5 tahun. Tapi jujur, handphone ini jangan kalian harapin buat fotografi profesional bro. Karena kamera utamanya cuma 13 megapiksel dan chipsetnya masih pakai Snapdragon 685 4G dan belum mendukung jaringan 5G bro. Selanjutnya ada Oppo A6T yang konsepnya tuh mirip sama versi A6X yang tadi. Fokus utama dari handphone ini guys adalah efisiensi daya harian dan kenyamanan visual dengan budget yang lebih terjangkau. Layarnya sendiri udah 120Hz dengan tingkat kecerahan tinggi, jadi kalian tuh nggak bakal sakit mata kalau pas lagi scrolling sosmed di luar ruangan. Baterainya pun sama-sama udah 6500 mAh yang awet banget nih buat seharian, dan bisa dipakai juga nih guys buat ngecas perangkat lain. Sementara buat ketahanan fisiknya, handphone ini guys udah dapat sertifikasi IP64 yang aman dari debu dan juga cipratan air kayak misalkan gerimis.
Tapi ya itu tadi guys, kalau kalian adalah tipe gamers berat yang butuh konektivitas internet super cepat 5G dan butuh kamera kelas atas, mending cari seri lain deh. Karena handphone ini guys, emang fokusnya tuh buat kebutuhan harian doang. Kalau kalian mau A series yang baterainya lebih gede lagi guys, dan bodinya tuh lebih badak, ada Oppo A6t Pro. Berbeda dari adiknya tadi, versi Pro ini guys sudah dapat upgrade baterai jadi 7000 mAh dengan teknologi pengisian cepat 45 watt SuperVOOC. Nah, yang bikin gokilnya lagi, handphone kelas terjangkau yang satu ini guys udah dibekalin sama sertifikasi IP69, IP68, dan IP66. So, mau kalian bawa buat berenang ataupun nggak sengaja ketumpahan kopi yang panas, handphone ini bakal tetap hidup. Performanya sendiri ditopang sama Snapdragon 685 yang udah dilengkapin sama sistem pendingin Super Cool VC. Biar handphone itu nggak cepat panas pas kalian lagi pakai main game dalam durasi lama. Tapi memang sayangnya kalian tuh harus puas dengan jaringan yang masih mentok di 4G. Dan bodi handphone ini bro bakal kerasa lumayan berbobot banget di tangan karena memang baterai raksasa tadi. Satu lagi dari keluarga A series yang gak kalah tangguh yaitu Oppo A6s. Handphone ini bro kayak paket lengkap gitu loh buat kalian yang punya mobilitas super tinggi dan males bawa power bank. Baterainya tuh udah 7000 mAh yang performanya tuh dijamin awet sampai 5 tahun pemakaian. Plus dapat juga nih keunggulan fast charging 80 watt SuperVOOC yang bisa ngisi daya super cepat banget bro. Fitur ketahanannya juga udah pakai IP69 yang bisa kalian ajak foto-foto di dalam air. Otaknya pun di sini pakai Snapdragon 685 4G dengan pendingin internal yang luas banget, biar sistemnya tuh nggak gampang ngadat. Tapi sekali lagi ya, gue ingetin, handphone ini tuh belum support jaringan 5G dan bodinya itu lumayan tebal banget bro. Jadi kalau kalian nyari handphone yang tipis dan juga estetik, jelas banget handphone ini bukan pilihan terbaik guys. Nah, sekarang kita masuk ke rajanya flagship Oppo, yaitu Oppo Find X9 Pro. Ini bisa dibilang adalah handphone kasta tertinggi buat kalian yang gak peduli dan gak mikir budget tuh. Kemudian pengen teknologi yang paling canggih saat ini. Oppo di sini tuh masih kerjasama bareng Hasselblad. Dan kali ini mereka tuh lumayan nekat banget loh. Buat masang kamera telefoto 200 megapiksel yang bisa digital zoom sampai 120 kali bro. Mau ngerekam video, handphone ini bisa ngerekam format Dolby Vision 4K di angka 120 fps dan hasilnya tuh bener-bener sinematik abis bro. Performanya juga ditopang sama chipset kencang Dimensity 9500 dengan baterai yang luar biasa besar di ukuran flagship, yaitu 7500 mAh. Tapi kalian tuh harus banget siap sama konsekuensinya, dimana sistem kamera periskop yang canggih dan baterai raksasa ini guys, biasanya tuh bikin bodi handphone jadi tebal dan bobotnya jadi berat. Next, kalau kalian pengen ngerasain performa flagship seri Find tapi pengen bodi yang sedikit lebih proporsional, versi standarnya mungkin bisa jadi pilihan, yaitu Oppo Find X9. Dapur pacunya sama-sama kenceng ya, pakai Dimensity 9500 dan layarnya super terang sampai 3600 nits. Perbedaannya paling cuma di kamera telefoto Hasselblad-nya aja. Yang di sini guys pakai sensor 50 megapiksel, tapi tetap kok bisa zoom sampai 120 kali dan bisa ngerekam video ala-ala bioskop bro. Terus baterainya pun sedikit lebih kecil dari versi Pro tadi, tapi tetap raksasa di angka 7025 mAh dengan fast charging 80 watt. Ketahanan fisiknya pun udah pakai IP69. Terus kekurangannya pun juga mirip nih sama versi yang Pro, yaitu modul kamera yang besar dan baterai di atas 7000 mAh, bikin handphone ini tetap kerasa berisi dan berat kalau dibandingkan sama handphone konvensional lain. BTW sebelum kita masuk ke produk terakhir, gue mau kasih tahu nih guys, kalau semua link pembelian produk udah gue cantumin di video guys. Jadi kalau misalkan lu pengen ngebeli produk yang gue rekomendasiin dari tadi, kalian tinggal klik linknya langsung check out. Dan seperti biasa nih, gue juga mau ngingetin bahwa kedepannya kita bakal terus membahas tentang beragam produk terbaik dan juga menarik cuma di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jangan lupa juga nih, lu untuk like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan bro informasi menarik lain. Sebagai rekomendasi produk terakhir, buat kalian yang pengen tampil beda, berkelas sekaligus butuh produktivitas tinggi, ada handphone lipat flagship Oppo Find N5 nih.
Desain handphone lipat ini tuh super tipis ya guys, tapi tetap kerasa kokoh karena pakai engsel generasi terbaru yang lipatannya tuh makin samar. Pas dibuka dalamnya, layarnya tuh luas banget. Cocok nih buat kalian yang sering kerja multitasking ataupun buka banyak aplikasi sekaligus kayak di PC. Kameranya pun ini udah pakai Hasselblad yang tajam bro. Paling sayangnya karena handphone ini teknologi layar lipat dengan desain premium dan super tipis, handphone ini otomatis dijual dengan harga yang mahal banget guys. So, handphone ini jelas kurang cocok buat kalian yang punya budget mepet ataupun kalian yang emang lebih nyaman pakai handphone dengan bentuk yang biasa bro.